Bab 212. Bibi Narti seketika terharu. Meskipun Isabel tidak tinggal lama, tetapi dia dapat melihat bahwa mereka pasangan yang saling mencintai. Tapi kenapa? Jika nyonya rumah sudah berkehendak, maka siapapun tidak akan bisa membantahnya. Raisa sudah memarkirkan mobilnya di depan. Setelah menunggu Sabel naik ke mobil, dia tidak berkata apapun dan melaju begitu saja. Yang Isabel tidak ketahui adalah ketika mobil baru meninggalkan rumah, Ravindra dengan buru-buru keluar dari ruang kerjanya dan berniat untuk mengejarnya. Sebelum Ravindra melangkahkan kakinya dari pintu, seketika terdengar suara mamanya menggema di telinganya. "Kalau kamu ingin membuat mamamu ini mati kesal, maka kamu pergilah kejar dia." Seketika langkah Ravindra terhenti di sana. Ravindra masih mematung di sana, menarik nafas panjang, kemudian berkata dengan pelan, "Apa mama ingin menjadi musuh dari anakmu ini?" Seketika kata-kata mamanya menjadi lebih keras. "Ravindra, aku itu mama kandungmu. Yang aku lakukan 6 tahun lalu itu demi siapa sampai berubah menjadi seperti ini? Kamu kasih tahu mama, apa kamu tidak tahu rasa bersyukur?" Ravindra tersenyum sinis. "Aku pastinya tidak akan membuat mamaku sendiri sampai menderita karenaku. Kalau sampai aku melakukannya, bukankah aku ini anak yang durhaka?" Senyum Ravindra makin terkekeh, tetapi tersirat hawa dingin dari sana. Bibi Narti kemudian berdehem lirih. Dia jarang sekali melihat tuannya seperti ini. Dia hanya saat tuannya putus asa baru bisa melihat senyum tuannya yang menakutkan seperti ini. Mamanya yang tertekan oleh kata-kata anaknya sendiri kemudian tertawa keras. Tawa itu tidak berlangsung lama. Senyum itu terlihat sangat kaku. "Mama, anakmu ini baru ingat kalau di perusahaan masih ada urusan penting. Aku akan pergi sebentar untuk mengurusnya. Entah mama mengizinkan atau tidak." Ravindra dengan pelan menyaut. "Mama istirahat saja. Apalagi di sini ada Rahel. Dia bisa menjaga mama. Aku juga akan tenang. Bibi Narti, tolong jaga mama baik-baik." "Baik, Tuan." Bibi Narti menjawab pelan. Setelah merampungkan perkataannya, dia tidak mengangkat kepalanya dan pergi melangkahkan kakinya begitu saja. Melihat bayangan Ravindra yang semakin lama menjauh, membuat raut muka mama Ravindra menjadi masam. Tidak, anaknya itu selalu menuruti semua kata-katanya. Anaknya berubah pasti karena pengaruh Isabel. Mama Ravindra mengangkat tangannya dan mempirak-porandakan segala sesuatu yang berada di atas meja makan. Semuanya berserakan di lantai. Mamanya dulu tidak seperti ini, tetapi sejak kejadian 6 tahun yang lalu dia menjadi... 6 tahun yang lalu terjadi masalah yang sangat besar. Masalah yang Tuan pun tidak mengetahuinya. Hanya saja, jika Tuan tahu, pasti dia akan membuatnya sangat menderita. Bibi Narti masih terus berpikir dengan termenung dalam diamnya. Rahel kemudian turun ke bawah, dan sorot matanya tertuju pada Mama Ravindra. Dia juga merasakan bahwa Mama Ravindra tidak bisa mengendalikan emosinya. Tetapi hal ini bagi dia merupakan hal yang menggembirakan. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya lebih bisa dikendalikan. Tante kenapa marah-marah lagi? Bukannya bagus kalau Ravindra pergi ke kantor?" Rahel perlahan menyodorkan teh yang dibawanya.
Dia pergi yang penting bukan untuk mencari Isabel. Mama Ravindra menggenggam tangan Rahel dan berkata, "Memang kamu yang lebih mengerti tante. Ravindra sudah dapat pengaruh buruk dari wanita itu. Tidak apa-apa, dia pasti akan melihat kebaikan kamu." Rahel memancarkan sorot matanya yang licik. Dia pastinya yang akan mendampingi Ravindra sampai akhir. Isabel kembali tersadar saat Raisa membuka pintu rumah. Baiklah, kakak beradik patah hati dalam waktu bersamaan. Alasan patah hati pun sama, semua dikarenakan Rahel. Raisa tertawa pahit. "Maafkan aku, Isabel. Perusahaanku hari ini sedikit tidak karuan dan tidak bisa membantumu." Isabel menggelengkan kepalanya. "Raisa, itu bukan sesuatu yang bisa kita salahkan begitu saja. Terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Bertanya lagi tanpa basa-basi. "Yang penting aku sudah izin. Aku tidak bertemu dengan orang-orang itu lagi." "Aku juga," Isabel menjawab pelan. "Besok kita kembali ke keluarga Yun dan menjelaskan bahwa kita merindukan rumah kita. Hari ini aku menelpon Mama dan Mama menanyakan keadaanku di sini. Dan aku tidak tahu apa yang harus aku jelaskan kepada Mama. Lagi pula aku juga tidak berani menjelaskan keadaanku juga. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik kita kembali dan menenangkan pikiran." Raisa menanggukkan kepalanya. "Baiklah, aku akan menemanimu. Lagi pula, mau kemanapun juga sama saja." Malam berlalu tanpa banyak kata. Keesokan harinya, Raisa membawa mobilnya mengantar Isabel untuk kembali ke keluarga Yun. Begitu masuk rumah, Isabel langsung ditarik oleh Tuan Yun dan Nyonya Yun menuju ke dalam kamar dan bertanya panjang lebar. Setelah mendengar penjelasan dari Isabel, Tuan Yun sampai naik pitam dan ingin segera menuju keluarga Kitadara untuk memberikan pelajaran. Kenapa membuat putri dari keluarga Yun menderita seperti ini? Karena keluarga mereka lebih berpengaruh, jadi semena-mena sama keluarga kita. Nyonya Yun hanya merasa sedih dan meneteskan air mata. "Putriku sayang, kamu sudah menderita. Tenang saja, Papa dan Mama tidak akan membiarkannya. Kita cerai juga tidak masalah. Keluarga Yun akan membesarkan anak dalam perutmu." Isabel tersenyum lega dan mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Isabel berkata dengan pelan, "Pa, Ma, aku ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Aku ada sedikit urusan dan akan kembali ke kampung halaman. Besok aku dan Raisa akan membereskan koper dan kembali naik pesawat. Kalau ada masalah, telepon langsung saja." "Kamu kembali apa ada masalah mendesak?" Nyonya Yun sedikit tidak rela membiarkannya kembali. Isabel memang belum lama datang ke kota K, tetapi Nyonya Yun sudah tidak bisa lepas dari Isabel. "Iya, ada sedikit masalah yang mendesak." Isabel untuk sementara tidak ingin memberitahu mereka. Dia ingin kembali untuk mencari tahu informasi tentang dirinya. Masalah seperti ini jika dibicarakan nanti-nanti saja juga tidak masalah. Papanya mendengar ini semakin marah dan mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalau begitu, bawa beberapa orang untuk berjaga-jaga. Dengan begini kamu baru boleh pergi. Keluarga Kitadara juga tidak menyuruh orang untuk mengikutimu. Benar-benar sangat keterlaluan. Bagaimanapun juga kamu kan sedang mengandung keturunan keluarga mereka." Isabel menggelengkan kepala dan berkata, "Aku yang tidak ingin mereka mengikutiku. Aku juga sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Kitadara.
tidak mau melakukan apapun yang berhubungan dengan keluarga mereka. Benar, apa yang dikatakan anakku semuanya benar. Mama membenarkan perkataan Isabel. Kebetulan, Bibi Unitas juga akan pergi ke kota N. Sekalian saja memintanya untuk menjagamu. Dengan begini, Mama baru bisa tenang. Papanya kembali mengerutkan kening dan berkata, "Kalau cuma kalian perempuan bagaimana boleh? Lebih baik mengutus 2 asisten untuk pergi bersama kalian. Hal ini sudah disepakati karena ini, biar papa yang mengaturnya." Isabel kemudian mengangguk menyetujui saran papanya. Saat di dalam pesawat, Isabel bertemu dengan seseorang yang benar-benar tidak disangka-sangka. Jika Fiona menyapanya terlebih dahulu, dan jika Isabel tidak merasa terkejut, maka Vincent yang duduk di samping Fiona maka dipastikan akan terkejut. Mata biru Vincent penuh dengan sumringah berkata, "Pagi." Isabel tidak tahu apa yang harus dia katakan. Malah Raisa dan Bibi Yunita yang di belakangnya kemudian dengan sumringah juga menjawab, "Pagi." Bibi Yunita sendiri yang mengantar Isabel. Fiona juga dengan sumringah berkata kepada Yunita, "Kalau ada Bibi Yunita, kakakku juga pastinya akan tenang." Kemudian Yunita menatap Vincent dalam-dalam sekali. Tentu saja, orang rumah tidak tenang membiarkan Isabel pergi sendiri. Jadi memintaku untuk mengantarnya. Aku juga tidak tenang. Tambah lagi Isabel yang sedang mengandung. Beraktivitas sedikit tidak nyaman. Kesalahan sekecil apapun tidak boleh menimpanya. Kalau begitu jadi merepotkan Bibi. Isabel tersadar dari kelamunannya kemudian berkata dengan senyum lebarnya, "Benar sekali Vincent, kamu juga kembali ke kota N. Apa tidak tinggal lebih lama untuk memantau proyek?" Vincent kemudian tersenyum tipis menjawab, "Kemarin Prestige memberitahu bahwa aku juga boleh libur untuk istirahat sebentar." "Hah?" Isabel dengan wajah tidak mengertinya kembali bertanya, "Apa maksudnya?" "Maksud saya, semua proyek Prestige sendiri yang mengawasi. Sebenarnya itu bukan tugas beliau, tetapi dia ingin memantau semua sendiri." Sorot mata Vincent begitu sumringah membuat orang yang melihatnya sedikit kebingungan. Prestige tiba-tiba berubah menjadi sangat rajin. Saya juga sedikit tidak terbiasa. Isabel seketika mengerti akan apa yang Vincent katakan. Maksud dia, Ravindra mengambil tugas yang seharusnya milik Vincent untuk dia pekerjakan sendiri. Kenapa? Apa jangan-jangan karena tidak ingin kembali ke rumah yang harus menghadapi Mama dan Rahel? Jadi meminta semua tugas dari Vincent untuk dikerjakannya sendiri. Tanpa berpikir lebih jauh lagi, Isabel sudah menebak dengan benar alasannya. Mama dengan tidak tahu malunya memaksakan kehadiran Rahel di samping Ravindra. Kemudian Ravindra beralasan sibuk bekerja dan tidak kembali ke rumah. Jika dia tidak kembali ke rumah, Mama bisa apa untuk memaksanya menerima Rahel? Ravindra sudah membulatkan tekadnya. Bagaimanapun juga dia tidak akan kembali ke rumah. Dia akan tinggal di perusahaan. Meskipun posisi Rahel adalah manajer pemasaran, tetapi dia juga bukan asisten yang terus menempel kemanapun Ravindra pergi. Dia juga tidak akan hak untuk menuntuti Ravindra seharian penuh. Isabel terlihat sedikit terkulai. Perasaannya campur aduk tidak jelas. Meskipun dia mengerti perasaan Ravindra, tapi dia juga tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang Mama Ravindra katakan benar. Ravindra adalah darah dagingnya.
Hubungan seperti itu tidak akan dengan mudah dipisahkan. Ravindra sekarang mungkin bisa menghindar, tapi suatu saat dia pasti akan dipaksa kembali. Ravindra dan Rahel juga dulu saling mencintai, dan seperti sekarang, di bawah paksaan mamanya yang menginginkannya bercerai dan kembali menjalin hubungan dengan Rahel. Bukan tidak mungkin juga kan, perasaan itu bisa muncul kembali. Takdir memang sangat menarik, mengalir ke sana kemari, tetapi pada akhirnya dia akan kembali ke tempat semula. Ravindra akan kembali ke tempatnya semula. Begitupun dengan Isabel. Awalnya mengira bahwa dirinya hanyalah orang luar yang hanya bisa melihat putus nyambungnya hubungan orang lain tanpa bisa berbuat apa-apa. Tetapi tidak disangka, ternyata dia adalah pelaku dari apa yang biasa dia lihat. Ravindra, kamu telah menuliskan takdir seperti ini untukku. Saat kamu memutuskan untuk pergi, apa kamu juga merasakan sakit? Isabel tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya duduk dengan tenang di kursinya.